Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kurniawanto ya. Terima kasih teman-teman semua yang telah bersedia hadir yang di Zoom Minar kita kali ini ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan ada dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu bagaimana agar satu artikel, satu konten kita bisa tempat berlabuhnya banyak keyword. Sebenarnya ini materi-materi lama ya, materi udah lama banget, ya kan? Kita ulang-ulang lagi. Lalu yang kedua, bagaimana satu artikel, satu konten itu bisa banyak indeksnya ya, bisa banyak indeksnya. Nah, bisa banyak. Nah, dua konten ini sebenarnya bolak-balik aja sih. Kita mau banyak indeks bisa, kita mau satu artikel aja bisa. Ya. Oke, lalu berikutnya ada sedikit tentang penjelasan tentang ternak web seperti itu ya. Helmi Spektakuler, apa kabar? Baru masuk nih ya. Oke, saya langsung aja ke TKP. Saya buka slide dulu ya. Saya buka slide. Sebenarnya slide saya ini slide lama ya. Materi ini dulu ya. Materi ini saya pakai untuk salah satu perusahaan ya. Lumayan materinya ini saya dibayar berapa waktu itu? 180 juta. Nah, jadi saya kasih free buat teman-teman ini ya. Sebagian dari materinya. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu seperti ini. Nanti kita langsung melihat ke browsernya ya. Teknik penulisan berita agar dapat mengakomodir banyak keyword ya, kata kunci. Teknik dengan keyword dalam satu berita. Oke ya. Ya, yang harus kita lakukan ya. Ini boleh ya teman-teman, penulisan berita boleh, penulisan konten produk boleh, apapun boleh, yang penting konten ya. Yang pertama tentukan judul berita utama, lalu yang kedua research keyword sesuai dengan berita utama ya. Ini persiapan penulisannya. Lalu market behavior-nya tambah keyword ya sekiranya ada pada riset dan buat konten berita yang mengandung semua keyword yang sudah disiapkan. Nah, jadi kalau kita ngomongin keyword, keyword itu kan riset keyword itu ada 3 ya. Yang pertama dari suggest Google, yang kedua itu dari, nanti kita praktekkan di browsernya. Yang kedua itu dari pihak ketiga, ya kayak keyword seeker, keyword planner ya, sama keywordtool.io ya kan. Yang terakhir market behavior. Market behavior itu kita memposisikan diri kita sebagai para pencari produk ya. Kita memposisikan diri kita sebagai para pencari produk ya. Jadi ketika kita jualan, misalnya kita jualan apa ya, kita jualan produk skincare, kita posisikan kita sebagai seorang pencari skincare. Apa sih yang kita ketikkan gitu ya. Nah, ini ya. Tentukan judul utama. Ini masih ini slide lama saya, nggak apa-apa ya. Ya. Ini tentukan judul utama. Misalkan judul utamanya adalah Lulung sarankan Ahok mundur dari kursi gubernur. Ini judul utama yang sudah kita tentukan. Lalu kita searching ini ya. Kita searching keyword sesuai dengan berita utama. Kita searching di Google gitu kan. Kita search di Google kan muncul ada suggest di bawahnya itu ditemui ya keyword-keyword seperti ini. Lalu ya kita searching di keywordtool.io ya, keywordtool.io ya, ini muncul ya kata kunci seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita coba keywordtool.io. Nah, setelah itu ini market behavior ya. Market behavior ini kita berpikir sebagai pencari berita ya.
Ya, kita berpikir sebagai pencari berita, misal kita habis nonton nih perseteruan antara Lulung sama Ahok gitu kan, akhirnya kita berpikir nih kita mau searching apa di Google gitu kan. Nah ini harus mewakili, kita bisa mengira-ngira apa yang harus kita searching. Nah ini market behavior ya, berdasarkan pemikiran tanpa ada bantuan suggest dari Google ya. Jadi berdasarkan apa yang dilihat. Oke ya teman-teman. Nah dari hasil ya, dari hasil pencarian keyword yang sebanyak itu ya, dari hasil ini yang di atas ini dari keyword tool diambil, dari keyword tool yang di bawah ini dari market behavior ya. Nah dari hasil pencarian keyword-keyword yang ada itu kita pisahkan per kata, kita pisahkan kata-kata yang memang tidak berulang ya. Ini dia ambil Lulung saja ya kan, karena Lulung kan sudah kata-kata yang berulang ya dijadikan satu ya, lalu Ahok ya, lalu ada perseteruan ya, dan nggak dimasukkan, lalu kasus ya, kasus ya, Lulung ini sudah ada lagi ya, YouTube ya, dia masukin YouTube, oke. Tanah Abang, masukin Tanah Abang. Jadi semua keyword yang ada ini, walaupun jumlahnya ribuan teman-teman ya, walaupun jumlahnya ribuan, sebenarnya kata-kata yang muncul mah itu juga ya. Walaupun jumlahnya ribuan, kata-kata yang muncul sih itu juga ya. Jadi teman searching itu keywordnya sampai ribuan gitu kan, sampai puluhan ribu, kata-kata yang muncul ya seperti itu aja gitu loh. Nanti kita coba searching ya. Nih, minta ya, versus video, komentar, saran ya. Oke, saya terus ya. Nah, parase yang harus ada dalam konten berita setelah kita pisahkan ya satu persatu dari itu ya, parase yang harus ada dalam konten berita itu seperti ini, kata-kata ini. Kalau kita judul utamanya, kalau kita tadi judul utamanya tuh ini ya. Ini ya. Sorry ini. Tadi. Judul utama ini ya, Lulung sarankan Ahok mundur ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita gabungkan semua konten yang ada, semua konten itu yang muncul berulang itu kita jadikan satu ya. Nah ini seperti inilah jadi kontennya, oke ya. Nah kita langsung ke ini ya, kita ke browser, kita praktekin. Sebenarnya sederhana sekali ya, sederhana sekali. Saya coba ke browser dulu. Ya. Oke. Kita ke browser dulu, kita misalkan kita ambil ya. Saya mute all dulu ya. Ya. Ada dua tadi dari keyword tool.io. Kira-kira kita mau praktekin, mau nyari keyword apa nih, teman-teman? Kita coba tes apa? Kita masuk ke keyword tool.io ya. Keyword tool.io. Kita misalkan kita ingin membuat konten apa ya, produk apa ini? Bisa dibantu saya, teman-teman? Oke, kita madu mungkin. Madu. Apa itu? Di madu ya. Oke. Madu apa? Madu hutan misalkan ya. Madu. Salah kecepit. Ya apa? Apa Mas? Kalau di dunia terapi yang sering kan salah kecepit gitu. Madu hutan misalkan ya. Madu hutan kita searching.
searching ya. Nah, ini misalkan ya. Ini ada, atau kita coba pakai kata-kata jual madu aja ya. Jual madu. Nah. Oke, kita coba pakai kata-kata jual madu. Nah, ini banyak sekali ya. Oke. Nah, dari keyword ini ya, dari keyword ini kita copy. Oke. Nah, kita copy, setelah itu ya kita pindahin ke Notepad ya. Saya copy ke Notepad dulu. Saya copy ke Notepad. Saya share Notepad-nya. Share Notepad. Ya. Tadi ini hasil dari keywordtool.io. Kita ambil contoh aja ya. Biasanya bisa banyak ya. Bisa banyak, ada dari keywordtool.io, ada dari keyword seeker, ada dari keyword planner, ada dari apa namanya market behavior ya kan. Ini misal kita mau tadi kan jual madu ya, market behavior ya kan. Kalau saya berpikir saya mau beli madu ya kan, karena saya misalkan penyakitnya adalah kurang darah, misalnya saya madu untuk kurang darah gitu ya. Nah ini ya teman-teman ya, keyword yang ada ini, ya, ini kita jadikan, kita ambil kata-kata yang berulangnya, kita ambil aja salah satu saja dari kata-kata yang berulang, jual. Oke ya, jual. Oke, madu, asli. Oke ya, apalagi Surabaya ya, Surabaya, terdekat. Nah, hijau, ini katakan muncul hijau, misalkan madu hijau ya, hijau udah. Ini apa? Naruten, ini merek ya, misalkan kita inilah ya, merek misalkan ya, ada Kesagi. Wah, ini Kesagi ada juga madunya ya. Nah, Surabaya kan tadi sudah ya, terdekat sudah, Fitomata. Ya. Kalau berita kita lebih enak kenapa ya? Kalau kita ambil konten berita, dia nggak muncul merek orang lain kayak gini. Ini kan merek orang lain nih ya kan. Nah, kalau misalkan kita mau bikin konten madu nggak pakai merek orang lain, ya ini bisa kita hapus gitu kan. Ini kayaknya Nuruten juga merek orang lain. Ya, kita hapus. Ya. Nah, Malang ya, Malang. Berarti keyword Malang itu sudah ada tersuggest ya, sudah ada tersuggest. Lalu Sidoarjo, Kediri, asli udah ya, asli udah. Ya. Sidoarjo, Kediri ya, Namah ya, biomah ya, madu buat mah ini ya, biomah ya. Bajakah. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini semuanya dari semua keyword yang ada ini ya. Ini kita ambil hanya satu saja, ada pahit ya. Madu pahit ya. Pahit, asli udah, Makassar, Kediri nama kotanya, Yaman, Yogyakarta ya, nama-nama kota. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa ya. Jadi sederhana begini. Kalau ini kan kita udah punya berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 12 kata ini saja, kalau kita jadikan sebuah kalimat, ya. Misalkan ya, kami adalah ya distributor untuk penjualan madu, oke ya, penjualan madu
ya. Madu asli di penjualan madu yang ya benar penjualan madu dari penjualan madu asli. Ini bisa kita gabung madu aslinya ya. Madu asli, oke. Lalu yang melayani beberapa wilayah, misalkan kayak Surabaya ya, terus Malang ya, Sidoarjo, Kediri ya. Lalu oke, titik misalkan madu ya, apa misalkan madu kita ya, madu kami berkhasiat untuk menyembuhkan ya penyakit mah gitu ya, mah dan seterusnya ya. Nah, di sini ada terdekat ya, penjual untuk menjual madu asli melayani ya beberapa wilayah terdekat. Nah, terdekat Surabaya, Malang dan lain-lain. Oke ya. Ya. Madu kami ya berkhasiat untuk menyembuhkan sakit mah ya. Ada berbagai macam madu misalkan. Dari mulai madu pahit sampai madu manis misalkan ya, madu manis. Nah, ini ya kalau kita gabungkan semua kan banyak nih kata-katanya. Hanya dengan kata-kata yang segini saja ya, ini kita bisa menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Nanti saya kasih contoh satu konten yang mungkin teman-teman sudah berulang-ulang saya kasih lihat ini, tapi mungkin teman-teman sekilas enggak ngeh gitu kan. Ini gimana sih cara main kontennya gitu ya. Nah, ini saya lebih pertajam lagi yang pada malam hari ini ya. Jadi tadi kan di atasnya ini ada jual madu asli ya. Ini ketika orang nyari jual madu asli, itu kita bisa terindeks keywordnya. Keywordnya bisa page kita ini bisa muncul ya. Ketika madu asli Surabaya, ini juga bisa muncul ya kan. Ketika jual madu terdekat juga bisa muncul. Jual madu hijau di Malang juga bisa muncul. Jadi ini dengan satu baris ini aja ya. Dengan satu baris ini saja itu bisa puluhan bahkan ratusan ya. Bahkan bisa ratusan keyword untuk berlabuh ya. Ya. Distributor madu asli ya. Distributor madu asli terdekat ya. Distributor madu asli Malang ya. Lalu apalagi semua nama kota ya. Jual madu pahit. Pahitnya kan ada madu pahit, jualnya di sini ya. Jualnya di sini. Jual madu pahit. Jadi ini yang disebut menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Oke. Nah, saya kembali lagi ke ke browser. Saya kasih contoh ya. Ini mungkin teman-teman udah sering ya. Udah sering sekali melihat ini ya. Nah, saya kasih contoh ini satu ya. Kita lihat website yang page yang ini kan ratusan ini page one ya. Termasuk keyword pendek ya. Termasuk keyword pendeknya ini page one ya. Keyword pendeknya page one terus ini. Nah, ini sebenarnya hanya satu konten saja. Ya. Kita searching coba ya. Apa tadi? Ini ya. Jasa desain interior studio podcast profesional di Tomang, Jakarta. Kita cek. Ya. Ini muncul teman-teman ingat ya. Jasa buat interior desain studio podcast Jakarta ya. Lalu kita buang Tomangnya. Ya. Diingat ini ya, judulnya yang dua ini ya. Kalau ini diingat ya, saya buang ya, Tomangnya. Baru satu keyword ya. Satu, lalu kita cek lagi.
Ini banyak yang iklan. Ya, ini Jakartanya tadi muncul di bawah ya. Udah 2 keyword ya teman-teman ya. Profesionalnya saya ilangin lagi ya. Profesionalnya saya ilangin. Oke, kita lihat lagi. Nah, sudah 3 keyword ya teman-teman ya. Udah 3 keyword. Halamannya ini juga nih ya. Halamannya ini juga. Lalu jasanya saya buang. Ya, jasanya saya buang. Ya. Halamannya masih ini juga ya teman-teman ya. Jakartanya ini saya buang. Ya. Jakartanya saya buang. Masih dia juga ya teman-teman ya. Jasa buat interior ya. Lalu desainnya saya buang. Ini bahasa Inggris semua. Ya. Masih dia juga ya. Nah, sekarang kita klik. Ya kan? Nah, kontennya ini ya, ini bisa banyak banget ya. Bisa banyak banget apa namanya? Dia pecuan karena kandungan ya apa namanya? Keyword-keyword yang tadi ya ada dalam konten ini ya. Teman-teman ya, ada dalam konten ini. Contoh ya. Misalkan kita mau cari apa ya? Nah, ini ya. PT ini ya, PT ini ya kita mencari PT Wahana Kreasi. PT Wahana Kreasi misalkan ya, PT Wahana Kreasi ya, Jasa Podcast misalkan. Ya. Ini dia masih muncul juga ini. Kita buang ya. PT Wahana ada nggak muncul? Art Gallery Design. PT Wahana Kreasi malah dia tidak muncul ya. Nama PT. Oke, ya. Terus kita cari lagi ya teman-teman harga ya. Misalkan harga ya. Waduh, nanti kalau putus ini 10 menit lagi kita sambung lagi ya. Ini tadi ada peringatan dari Zoom-nya. Harga ya, harga ini ada harga ya. Harga desain interior podcast ya. Ini ada harga depannya. Kita coba harga podcast Jakarta ya. Ini masih dia juga ya. Teman-teman cari kata-katanya. Nah, selain kata-kata yang ada di sini ya, selain kata-kata yang ada di sini teman-teman ya, kata-kata yang ada di dalam tagging itu juga akan masuk ya. Kata-kata yang ada di dalam tagging ini itu juga akan diperhitungkan oleh Google ya. Misalkan Kelapa Gading ini ya, Kelapa Gading kita cek di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading misalkan. Ya, ini. Jadi selain kata-kata yang ada di konten ini ya, yang di kontennya, yang di artikelnya ini ya, juga kata-kata yang di sini juga akan masuk ya, teman-teman ya. Yang di tagging ini pokoknya kata-kata yang ada di halaman website tersebut. Nah, ini ada TV ya, Studio TV ya, Studio TV. Kita coba tes ya. Harga desain interior Studio TV misalkan. Studio TV. Kita lihat ya, ada nggak terindeks? Tokopedia. Kita coba lihat. Oh, ini ada di atas ya. Di atas. Nah, ini yang terindeks itu Cilandak ya. Cilandak. Oke, coba kita klik. Tapi kontennya masih tetap konten ini gitu ya. Kontennya masih tetap konten ini ya. Padahal itu yang kita searching tadi Studio TV kan masih tetap konten ini kan. Oke. Apalagi ya? Ini misalkan desain interior Studio TV. Kita cek lagi ya, teman-teman. Ini agak 9 juta persaingannya ya. Biasanya ada di halaman sekian.
Nah ini ya, yang Cilandak juga dia masuk interior studio TV. Ini saingannya berapa? 226 juta ya teman-teman ya. Nah dia masuk. Nah website ini ya layanan desain interior ini halamannya itu hanya berapa? Ya, hanya 2 konten diisi. Hanya 2 konten saja diisi. Ya teman-teman ya. 2 konten ini kalau kita cek satu persatu itu udah ribuan keyword yang pecuan. Sudah ribuan yang pecuan. Ya kan? Nah, kayak ada satu lagi website apa ya yang baru kita mainin juga. Oh ya, cleaning service bermutu. Cleaning service bermutu ini kontennya cuman baru dua juga ya. Nah, ini sama pembuatannya sama, kita buat pakai WSP. Kita misalnya coba outsourcing ya. Outsourcing cleaning Jakarta. Nah, ini dia ada ya, outsourcing cleaning service Jakarta. Ya kan, jasa cleaning service Jakarta misalnya. Dan ini kita mulai dari apa ya? Ini kita mulai dari memainkan keyword ini, keyword apa nama keyword kota, keyword kecamatan ini ya masuk di halaman 2 jasa cleaning service Jakarta. Dan cleaning service ini persaingannya benar-benar luar biasa ya. Lalu apalagi kalau untuk daerah-daerah, kan kebetulan kita Bekasi ini ya, daerah-daerah kecamatan Bekasi itu rata-rata udah dia sudah menguasai. Misalkan ini dia sudah menguasai semua untuk Bekasi, untuk Jakarta. Coba kita tes saja ya, Cilandak. Soalnya Jakarta belum ada muncul enggak. Jasa cleaning service pemutu. Kita lihat kontennya dulu yang Jakarta. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jasa cleaning service pemutu. Ini Bekasi, kalau kita lihat Jakarta. Oh iya, Jakarta belum kita mainin banyak ya, baru Jakarta ini aja. Kalau Bekasi ya, Bekasi kontennya emang benar-benar sudah kita lengkapin semua wilayah yang ada di Bekasi ya. Jadi ini kalau kita masukin ini semua wilayah di sini, insya Allah ini udah pecuan ini ya. Kita masukin ya di atas 50% lah pecuannya ya. Ini deh. Di Tambun, di apa, di Sumur Batu, di Jati Sampurna, di Jati Karya, ini kalau kita cek udah pecuan. Nah, kira-kira itu ya materi kita untuk yang satu konten menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Saya kira ini aja ya. Nanti kita masuk kepada satu konten banyak terindeks. Bagaimana agar bisa banyak terindeks ya? Bagaimana agar bisa banyak terindeks? Oke, teman-teman, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Monggo. Nanti kalau putus, teman-teman ini lagi ya, nyambung lagi materi kita masih ada. Ya, Pak Putra. Ya. Sahuri, Pak. Monggo. Ya, itu teks sama tadi saya lihat di sebelah kiri ada kategori ya. Itu semuanya di indeks juga settingannya, Pak. Atau bagaimana? Yang mana? Ini. Nah, itu ya kategori sebelah kiri itu ya. Itu kan jasa cleaning service Bekasi gitu kan.
Iya, Nah, tapi kan itu kategori itu apakah tag atau beda kategori sendiri apa tag sendiri gitu? teks ini, teks. Oh, itu tag ya? Oh, Iya, siap. ini bisa terindeks juga. Ini bisa terindeks. Tadi kan yang kita bahas satu konten itu tempat berlabuhnya banyak keyword. Jadi ketika kita bikin konten itu kita jangan sia-siakan ya. Kita tuh hobinya main banyak-banyakan indeks. Ketika indeksnya sedikit, kita stres. Waduh, indeksnya sedikit gimana nih? Padahal satu file yang sudah terindeks ya, satu yang sudah terindeks itu bisa tempat berlabuhnya ribuan keyword. Saya punya website dari tahun 2013, Bataringan Samakon kalau nggak salah ya. Bataringan Samakon. Bataringan Samakon. Coba kita cek site-nya ya. Site-nya itu taringansamakon.com. Pakai mesin. Oh, ini ada di bawah ya. Nah, ini site-nya tuh berapa ya? Site-nya kan dikit banget ya. Tapi yang terindeks ribuan ya teman-teman ya. Ini yang terindeks ribuan dari tahun 2013 sampai sekarang. Websitenya sudah jadul juga, dia nggak mau ganti-ganti ya. Ini nih, cuma 3. Tapi yang terindeks itu ribuan. Ya. Nah, ini mana bentuk websitenya ini. Websitenya masih website jadul, tidak mobile friendly, cuman 1 halaman doang, cuman ini ribuan dia terindeks. Ya. Sampai sekarang masih. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti sesi berikutnya kita bagaimana agar terindeks ribuan dengan satu konten. Sebentar lagi kayaknya mau mati nih teman-teman Zoom-nya. Nanti minta tolong connect lagi ke link yang sama ya. Kalau bicara tentang apa